set a new benchmark for footballing excellence in Singapore. We believe the LCS Football Academy. Surat protes Federasi Singapura resmi sampai ke AFF. Tuntutan sanksi timnas Malaysia U19 didiskualifikasi sampai ban pemain no punggung 4 karena main kungfu. Forest Lee, anak itu salah masuk olahraga, dia harusnya main kungfu. Datuk Windsor, maklumi aja masih kelompok umur. Kalau selama ini kita tahu, Vietnam adalah salah satu tim yang identik dengan permainan keras, bahkan sering dijuluki jago kungfu di lapangan sepak bola, nampaknya sekarang mereka sudah punya rival baru. Karena pada ajang Piala AFF U19 kali ini, Malaysia sukses mencuri perhatian bukan hanya karena kemenangan mereka atas Singapura, melainkan juga karena sebuah insiden kontroversial yang membuat publik Asia Tenggara geger. Sebuah aksi dari pemain bernomor punggung 4 Malaysia yang dinilai sangat berbahaya hingga memancing kemarahan kubu Singapura. Bahkan setelah pertandingan berakhir, dampaknya tidak berhenti di atas lapangan. Federasi Sepak Bola Singapura dikabarkan langsung bergerak cepat dengan melayangkan surat protes kepada AFF. Mereka meminta Badan Sepak Bola Asia Tenggara itu meninjau kembali insiden tersebut dan memberikan sanksi yang dianggap setimpal. Alhasil, kemenangan 3-0 Malaysia yang seharusnya menjadi sorotan utama justru tenggelam oleh perdebatan mengenai aksi yang oleh netizen disebut sebagai tendangan kungfu paling viral di turnamen sejauh ini. Yang menarik, kalau kalian melihat suasana di media sosial sejak pertandingan berakhir, pembahasan soal 3 gol Malaysia justru kalah jauh dibanding pembahasan mengenai satu momen kontroversial tersebut. Padahal secara permainan, Malaysia memang tampil cukup baik dan mampu mengendalikan jalannya laga. Mereka berhasil menekan Singapura sejak awal pertandingan dan perlahan membangun keunggulan, hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan meyakinkan. Namun, sepak bola memang seringkali tidak hanya berbicara soal hasil akhir. Kadang ada satu momen yang mampu mengubah arah pembahasan publik, dan itulah yang terjadi pada laga kali ini. Insiden yang menjadi pusat perhatian terjadi ketika pemain Malaysia bernomor punggung 4 terlibat duel perebutan bola dengan pemain Singapura. Dalam tayangan ulang yang beredar luas di media sosial, terlihat kaki pemain tersebut terangkat sangat tinggi hingga mengenai area tubuh lawan. Seketika para pemain Singapura langsung memberikan reaksi. Beberapa pemain terlihat memprotes tindakan tersebut, sementara suasana pertandingan sempat memanas. Wasit kemudian mengambil tindakan di lapangan, namun ternyata keputusan yang diambil tidak membuat semua pihak puas. Setelah pertandingan selesai, cuplikan insiden tersebut langsung menyebar ke berbagai platform. Dari TikTok, Facebook, Instagram, hingga forum-forum sepak bola Asia Tenggara, semuanya membahas hal yang sama. Banyak netizen yang bahkan membuat perbandingan lucu dengan adegan film kungfu. Ada yang mengatakan pemain tersebut salah masuk cabang olahraga. Ada yang bercanda menyebut dia sedang mengikuti seleksi bela diri, dan ada pula yang menyindir bahwa pertandingan sepak bola berubah menjadi arena pertarungan. Walaupun sebagian komentar bernada humor, tidak sedikit pula yang benar-benar menganggap insiden itu sebagai pelanggaran serius yang berpotensi mencederai pemain lawan. Dari sinilah tekanan kepada Federasi Sepak Bola Singapura mulai muncul. Banyak supporter meminta agar federasi mereka tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah resmi. Menurut mereka, jika insiden seperti ini dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi contoh buruk bagi turnamen kelompok umur yang seharusnya menjadi tempat pembinaan pemain muda. Beberapa mantan pemain dan pengamat sepak bola Singapura juga ikut menyuarakan pendapat yang sama. Mereka menilai keselamatan pemain harus menjadi prioritas utama dibanding hasil pertandingan. Tidak lama kemudian, muncul laporan yang menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Singapura telah mengirimkan surat protes kepada AFF. Surat tersebut kabarnya berisi permintaan agar insiden pemain nomor 4 Malaysia ditinjau ulang menggunakan rekaman pertandingan dan laporan resmi perangkat laga. Singapura disebut ingin memastikan bahwa kejadian tersebut mendapatkan perhatian serius dari pihak penyelenggara. Langkah ini langsung menjadi bahan diskusi baru karena sebagian pihak mendukung keputusan Singapura, sementara sebagian lainnya menilai tindakan tersebut terlalu berlebihan. Menariknya, tuntutan yang muncul dari publik Singapura ternyata cukup beragam. Ada yang hanya meminta skorsing beberapa pertandingan,
ada yang meminta larangan bermain hingga akhir turnamen. Bahkan ada pula yang menginginkan hukuman lebih berat jika AFF menilai tindakan tersebut termasuk kategori pelanggaran berbahaya. Di media sosial, tuntutan yang paling ekstrim bahkan menyerukan agar Malaysia mendapatkan sanksi yang lebih besar. Meskipun demikian, banyak pengamat menilai kemungkinan itu sangat kecil, karena biasanya hukuman akan difokuskan kepada individu yang melakukan pelanggaran, bukan kepada seluruh tim. Di sisi lain, para pendukung Malaysia tentu memiliki pandangan berbeda. Mereka beranggapan bahwa insiden tersebut terjadi dalam situasi pertandingan yang berlangsung cepat. Menurut mereka, pemain yang bersangkutan tidak memiliki niat mencederai lawan dan hanya terlambat dalam melakukan antisipasi bola. Karena itulah, sebagian supporter Malaysia meminta publik tidak langsung memberikan cap negatif sebelum ada keputusan resmi dari AFF. Perdebatan pun semakin panjang karena masing-masing kubu memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap insiden yang sama. Yang membuat situasi semakin ramai adalah munculnya berbagai meme dan komentar satir dari netizen Asia Tenggara. Beberapa akun bahkan membuat poster editan bergaya film laga dengan pemain Malaysia nomor 4 sebagai tokoh utamanya. Ada yang menulis bahwa Vietnam kini memiliki pesaing baru dalam urusan kungfu di lapangan. Ada pula yang bercanda bahwa AFF seharusnya membuka kategori penghargaan tendangan terbaik di luar sepak bola. Walaupun terdengar lucu, namun di balik semua candaan tersebut terdapat kritik yang cukup jelas mengenai pentingnya menjaga sportivitas dalam pertandingan usia muda. Sementara itu, sejumlah tokoh sepak bola ASEAN mencoba memberikan pandangan yang lebih tenang. Mereka mengingatkan bahwa pemain yang terlibat masih berada di kelompok umur yang sedang berkembang. Dalam usia seperti itu, emosi pertandingan seringkali sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dinilai sama pentingnya dengan pemberian hukuman. Tujuannya bukan sekedar menghukum pemain, tetapi juga memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi pada masa mendatang. Namun, publik tetap penasaran mengenai langkah yang akan diambil AFF. Sampai saat ini perhatian tertuju kepada apakah Badan Sepak Bola Asia Tenggara itu akan membuka investigasi resmi atau tidak. Jika AFF memutuskan melakukan peninjauan, maka mereka kemungkinan akan melihat rekaman video, laporan wasit, laporan pengawas pertandingan, dan berbagai bukti lain yang tersedia. Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar apakah diperlukan hukuman tambahan atau tidak. Terlepas dari semua kontroversi yang muncul, satu hal yang pasti adalah laga Malaysia melawan Singapura kini menjadi salah satu pertandingan yang paling banyak dibicarakan dalam turnamen ini. Bukan karena jumlah gol yang tercetak, bukan karena strategi pelatih, dan bukan pula karena persaingan klasemen, melainkan karena satu momen yang berlangsung hanya beberapa detik, namun mampu mengundang reaksi dari seluruh penjuru Asia Tenggara. Bahkan sampai sekarang, perdebatan mengenai insiden tersebut masih terus berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kini semua mata tertuju kepada AFF. Apakah surat protes yang dikirim Singapura akan menghasilkan tindakan nyata? Apakah pemain nomor 4 Malaysia akan mendapatkan sanksi tambahan? Ataukah AFF akan menganggap kejadian tersebut sudah selesai dengan keputusan yang ada di lapangan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Yang jelas, panasnya rivalitas sepak bola Asia Tenggara kembali menghadirkan cerita baru yang membuat turnamen ini semakin menarik untuk diikuti. Jadi, menurut kalian, apakah tindakan pemain Malaysia nomor 4 memang layak mendapat hukuman tambahan dari AFF? Atau justru publik terlalu berlebihan menanggapi insiden tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Asia Tenggara dan Timnas Indonesia.